guru kita yang ditolak oleh orang kebanyakan ini benar-benar adalah Mesias utusan Tuhan. Menghormatlah mereka, proskuneo dalam bahasa Yunani. Sujud mereka menghormat, bukan menyembah, bukan menuhankan, enggak. Nah itu kuncinya Yohanes 17:8. Segala firman, bukan cuma comot-comot, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Mereka menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya gurunya ini rasul. Kemudian saya ingin meluruskan apa yang Anda bawa tadi di data Yohanes 10 nomor 30 itu. Orang-orang Yahudi ingin melemparinya batu hanya gara-gara dia mengatakan aku dan Bapa, aku adalah anak Elohim, aku adalah Elohim. Melempari batu. Tapi kan Yesus klarifikasi. Yesus mengatakan dan lu ye. Nah, kalau Yesus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. aku adalah rasul yang paling balik di antara seluruh rasul yang ada. Tapi kenapa lu nggak mau jadi rasul untuk Yahudi? Kau jadi rasul hanya untuk non Yahudi mah aku juga bisa. Pale. Halo, semangatkan malam saudara. Oi. Halo. Ya, halo juga, halo. Gimana bang? Ya, bentar bang. Ya, buka kameranya. Masih ngobrol panjang sama yang sebelumnya. Oke, silakan. Ya, nyalain lampu dulu. Oke. Jangan sampai subuh lah, mata aku sakit lagi nih, belum sembuh matanya. Masih perih. Teman-teman yang kirimkan aku ini makasih ya. Tahu aja lu gue paling suka makan ini. Wah, keren kali. Siapa tadi tuh yang ngirim ya? Ucapan terima kasih kepada siapa ini? Siapa ini pengirimnya? Mas Kurir. Halo bang. Halo juga. Ya, silakan bang, silakan. Perlu bantuan alat untuk membacakannya. Wah, terang kali bang. Oh, Emira Duku Kupang Timur. Makasih ya atas kirimannya ya, Surabaya ya. Mas Kurir ganteng, jangan dibanting ya. Isinya kue campur santet. Wah. Pecah, kepalamu lembek ya bang. Mati aja. Bagus juga ini. Kurirnya diancam. Kalau topesnya pecah katanya kepalanya lembek. Makasih teman-teman. Ukti Emira dimanapun berada, sehat, antum sehat, panjang umur. Silakan bang, tema kita sangat menarik malam ini. Apa buat bangkit Yesus? Silakan. Oke.
Ya sebelumnya makasih Bang sudah di up. Iya. Tadi nungguin sebenarnya, tapi lama banget. Jadi tadi sebenarnya mau keluar, tapi malah diundang lagi gitu. Oke, nggak apa. Untuk tema ini, Yesus bangkit buat apa? Ya kalau dari saya sebagai orang Kristen, Yesus bangkit itu ada beberapa hal, Bang. Ini ya, bentar saya coba lihat. Iya, kurirnya diancam. Awas kalau toplesnya pecah, kepala abang lembek kayak balon katanya. Balon diisi air. Ya takutlah, kurirnya pasti peluk tuh dari Jakarta sampai ke Makassar, dipeluk terus sama bernapas. Jangan sampai pecah ini. Ayo Bang, satu apa? Yang pertama kita catat di sini. Biar nanti kita bisa urai. Oke, yang pertama, Yesus bangkit buat apa? Iya. Yesus bangkit itu ya untuk membuktikan bahwa nubuatan tentang kebangkitannya itu benar-benar terjadi di Perjanjian Lama. Itu ya, contoh misalnya di Matius 28 ayat 5 sampai 6. Di situ kan dia bilang, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi kebangkitan di sini menunjukkan tentang apa yang sudah dinubuatkan sebelumnya, atau yang sudah dia katakan sebelumnya, bahwa dia akan bangkit. Lalu yang kedua, ya kebangkitan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus itu menang atas dosa dan maut. Gitu. Jadi dia benar-benar membinasakan maut. Yang ketiga, untuk menjamin keselamatan, gitu. Karena kematian Yesus di kayu salib itu sebagai bukti bahwa dia benar-benar menyelamatkan kita dari dosa, gitu. Lalu juga ya sekaligus juga kebangkitannya itu memberikan hidup yang baru buat orang-orang yang ia tebus. Gitu. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke. Baik, yang pertama terkait dengan Yesus bangkit buat apa, saudara saya memberikan jawaban untuk membuktikan, untuk membuat bukti bahwa kebangkitannya itu untuk membenarkan dan membuktikan nubuat yang ada di Perjanjian Lama terkait dengan kebangkitannya. Tapi sayangnya Anda baca Perjanjian Baru. Nah ini yang tadi yang saya tanya nih sama teman kita, akhirnya dia membawakan Yunus 1. Dia kemudian Yunus 1, selain Yunus 1 dia juga membawa Hosea 6. Ini untuk membuktikan nubuatan tentang kebangkitannya di Perjanjian Lama itu di mana, Bang? Berbicara Perjanjian Lama ada kebangkitan dari kubur. Nah, itu nanti coba dibantu saya untuk paham. Terus kemudian untuk menang atas maut, maka dia keluar dari kubur maut. Dia melawan maut. Oke, silakan aja untuk bukti dia mengalahkan maut, dia bangkit. Tapi untuk siapa? Untuk dirinya aja kan? Bukan untuk orang Kristen. Kan orang Kristen mati aja, nggak ada yang hidup lagi. Bahkan kalau kita lihat di dalam Roma 8:10, barang siapa yang pada dirinya ada Yesus, maka tubuhnya memang mati karena dosa. Lah, berarti untuk apa Yesus mati kalau Kristen mati karena dosa? Coba Anda baca tuh Roma 8:10 tuh. Kalau ada Yesus di dalam diri seorang Kristen, tubuh Kristen memang mati karena dosa. Kalau kami di Islam, illa wa antum muslimun, mati karena berserah diri kepada Allah, Muslim.
Kalau Kristen mati karena dosa. Mati karena dosa ya neraka, Bang. Berarti Yesus mati dan Kristen mati karena dosa ya neraka. Kupikir Yesus Kristen mati karena surga atau apa. Ini mati karena dosa. Lalu memberi hidup kekal. Enggak ada itu, Bang. Itu hanya ajaran yang muncul belakangan. Kalau di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya, Bang, percaya. Percaya kepada Yesus, bukan bangkit dari kematian, tapi percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita percaya kepada Yesus, mustahil kita Kristen. Justru karena tidak percaya kepada Yesuslah orang menjadi Kristen seperti hari ini. Kalau saudara percaya Yesus, mustahil jadi Kristen. Pasti jadi Yudaism. Karena Yesus mengatakan ini, Yohanes 12, Yohanes 14 nomor 12. Apa kata Yesus? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Kalau percaya, berarti sujud, ibadah, dia puasa, dia kemudian tidak makan babi, dia sunat, ibadahnya di sinagoge, mandi junub, wudhu sebelum ibadah. Itu kalau percaya kepada Yesus. Nah, Kristen tidak melakukan itu semua, berarti Kristen bukan orang percaya. Yang terakhir, hidup kekal menurut Yesus adalah jika mengenal Yesus sebagai rasul tok. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 5 nomor 36. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Harus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, baru memperoleh hidup yang kekal. Terakhir, di dalam Matius 19, apa kata Yesus? Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, lakukan segala kehendak Bapa. Taurat, lakukan Taurat. Kedua, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Ketiga, baru bisa menjadi pengikutku. Itu fakta. Jadi tidak ada keluar dari kubur hidup kekal. Itu rancangan-rancangan yang disusun-susun oleh orang-orang belakangan demi untuk menjerat saudara-saudara yang lain yang Kristen. Seperti itu, Abang. Silakan. Tadi yang pertama, mohon carikan saya data di dalam Nubuat PL kebangkitan dari kubur. Silakan. Oke. Tadi kan saya sempat bilang ya, Bang, kalau buktinya adalah perkataan Yesus sendiri dan juga nubuatannya. Jadi memang ada dua hal. Yang pertama nubuatan dari Perjanjian Lama, yang kedua membuktikan perkataannya sendiri. Karena kan sebelum Yesus disalib itu, dia kan mengatakan bahwa nanti bait Allah ini kan saya hancurkan, lalu akan saya bangun kembali dalam 3 hari. Sebenarnya itu menunjukkan tentang bait yang sempurna, yaitu kebangkitannya sendiri gitu. Kalau di Perjanjian Lama, emang tadi saya belum sebutkan ayatnya. Kalau di Perjanjian Lama itu kan sebenarnya nggak jauh beda dengan yang tadi disampaikan sama teman-teman saya sebelumnya, begitu ya, tentang ayat-ayat itu. Cuman mungkin kurang dijelaskan aja gitu. Ya, yang pertama yang nubuatan langsung memang seperti di Mazmur 6 ayat 10 dengan di Yesaya. Kalau di Mazmur 6 ayat 10 kan disitu tertulis, sebab engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi di sini itu dia sedang menunjukkan bahwa tidak melihat kebinasaan itu menunjukkan tentang Yesus yang tidak akan mati gitu dan akan bangkit lagi nantinya, kan arahnya ke sana gitu. Lalu juga misalnya kayak di Yesaya, ya coba ini saya
bahas ya. Di Yesaya itu yang lebih jelas malah gitu ya. Di Yesaya dia bilang begini. Sebentar. Nah, di Yesaya itu di Yesaya 53 gitu ya. Kalau kita lihat di situ menceritakan tentang hamba yang menderita. Nah, hamba yang menderita ini kan sebenarnya merujuk kepada Kristus begitu. Apa yang dia jelaskan di sana? Ya, yang pertama misalnya kalau kita lihat di Yesaya 53 ayat 5, di situ kan dia bilang bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia ini kan pribadi itu yang sebenarnya merujuk kepada Kristus. Pemberontakan kita itu merujuk kepada dosa-dosa kita yang melawan Tuhan. Lalu di situ juga dibilang di ayat 10 sampai 11 tertulis, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Ketika di sini dibilang umurnya akan lanjut, ini kan sebenarnya seperti pola ya. Dia menyerahkan diri, mati, lalu dia melihat keturunannya, setelah itu dibilang umurnya akan lanjut. Ini kan merujuk kepada kematian lalu kebangkitan gitu. Karena gimana mungkin orang mati jadi korban tapi tetap bisa melihat umurnya lanjut, hidup. Artinya kan kebangkitan kembali. Jadi di situ sebenarnya seperti pola. Di ayat 3-nya kalau misalnya Bang Zuma baca itu tentang penolakan, lalu ayat 4 dan 5 penderitaan, lalu ayat 8 dan 9 itu kematiannya dia, dan ayat ke-10 dan 11 itu bicara tentang kehidupannya kembali. Jadi di ayat Yesaya 53 ini sebenarnya menggambarkan nubuatan tentang Kristus yang akan menderita di kayu salib dan bangkit. Begitu. Itu Bang Zuma. Iya, baik. Jadi kalau yang pertama tadi terkait nubuatan PL, saudara membawa Mazmur. Di dalam Mazmur berapa tadi itu yang disebutkan pertama, Mazmur 6. Kalau Anda membaca Mazmur 6 kan tidak mungkin nubuatan itu cuma satu data, bukan? Tentu kalau perlu satu bab itu berbicara tentang Yesusnya. Nah, coba Anda baca di data nomor 7 atau nomor 8. Yesus di sana disebut bahwa mata Yesus itu mengidap penyakit sakit rabun. Apakah Yesus matanya rabun? Apakah ada informasi kalau itu Yesus memiliki kemudian keadaan di mana matanya rabun? Lalu kemudian ketika Anda mengatakan semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapatkan malu dalam sekejap mata. Kalau saya melihat kebangkitan Yesus itu tidak ngefek kepada musuhnya. Kebangkitan Yesus tidak ngefek kepada orang Roma, pada orang Yunani. Itu nggak ada. Dan itu lagi-lagi mohon maaf, itu tidak berbicara tentang kebangkitan. Apatah lagi Yesaya 53. Yesaya 53 itu tidak ada berbahas tentang kebangkitan. Sedangkan yang kita bahas ini tentang kebangkitan, bangkit dari kubur. Di Yesaya dari data nomor 1, Yesaya 5 dari 53, dari data 1 sampai 12 tidak ada berbicara tentang keluar dari kubur, itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi memang ya saudara Kristen akan kesulitan. Kenapa? Karena orang-orang tidak ada yang mempelajari adanya Mesias keluar dari kubur, itu nggak ada. Orang-orang Yahudi secara tradisional tidak ada kemudian mereka memahami, para orang Farisi, ahli-ahli kitab Tanakh tidak ada memahami akan ada Mesias keluar dari kubur pada hari ketiga, itu nggak ada. Ini murni adalah klaim dari Kristen luar Yahudi. Bangsa asing yang menggunakan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahlah yang kemudian mengatakan ada di kitab ini, ada di kitab ini. Nggak ada, sama sekali nggak ada berbicara mengenai kebangkitan. Makanya saya katakan murid-murid Yesus kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Harusnya mereka sadar, oh ini sudah menggenapi. Jangankan mengatakan menggenapi, sekedar menunggu kebangkitan Yesus aja itu kagak. Tidak ada murid satupun, ibu kandung tak menunggu, Maria wanita yang intim dengan dia tak menunggu, bapak tirinya kagak.
sepupu-sepupunya nggak ada yang menunggu, nggak ada yang menunggu. Yang menunggunya malah orang jahat. Karena Yesus memang menubuatkan bahwa orang jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu untuk tanda untuk angkatan jahat doang, kebangkitan itu nggak ada dari Tuhan. Untuk orang-orang benar itu nggak ada. Makanya murid-muridnya nggak percaya. Boleh baca Lukas 24 nomor 9, 10, 11. Mereka setelah mendengarkan bahwa kuburan kosong, apa katanya? Omong kosong, itu nggak masuk akal. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan itu, dan tidak ada kemudian mereka membaca kitab-kitab mereka sebelumnya tentang adanya Mesias mati bangkit pada hari ketiga, itu nggak ada. Kalau lahir, menderita, yes, Yesus sudah merangkum itu di Matius 23 nomor 1 sampai nomor 39. Itu rangkuman nabi-nabi dan utusan-utusan Tuhan yang disiksa, yang dibunuh, yang disalib, itu di situ diceritakan sama Yesus. Tapi apa endingnya? Keturunan orang yang menyalib tidak akan lolos dari api neraka. Kalau keturunannya masuk neraka, bagaimana Kristen masuk surga? Seperti itu, Bung. Silakan. Oke, baik ya. Ya, inilah mungkin perbedaan pemahamannya ya, Bang. Jadi tadi yang Abang Zuma sampaikan, saya setuju gitu ya, bahwa memang pada saat Yesus disalibkan, murid-muridnya itu meninggalkan dia. Itulah penderitaan yang Yesus alami, yang Kristus alami. Justru itulah yang membuktikan bahwa manusia itu adalah manusia yang berdosa dan butuh penyelamatan. Jadi di sana Kristus sudah membuktikan gitu ya, bahwa di salib itu dia bukan hanya ditinggalkan oleh Bapaknya, karena di sana dia berteriak kan bahwa Bapak-bapak, mengapa engkau meninggalkan aku. Itu bukti bahwa dia ditinggalkan Bapa, penderitaan dia. Tapi di sisi yang sama, dia juga menderita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi. Itulah bukti dari pengorbanannya dia. Bukan sekedar apa yang dialami di kayu salib, disiksa dan lain sebagainya, tapi secara psikologis dia juga ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi. Dan itu bukti bahwa Yesus benar-benar menderita sebagai manusia. Gitu. Itulah justru dari sana kita bisa melihat gitu ya, bahwa penebusan yang Yesus lakukan itu benar-benar adalah penebusan yang luar biasa, karena dia mau menderita di sana gitu. Tapi kan pada akhirnya kita bisa melihat gitu ya, bahwa orang-orang yang awalnya meninggalkan dia justru kembali mengabarkan Injil ketika mereka bertemu kembali dengan Kristus gitu. Contoh tadi Abang bicara tentang Lukas, tentang Matius, Markus. Itu kan orang-orang yang mungkin meninggalkan dia, tapi pada akhirnya dia kembali lagi untuk memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Nah, di sini sebenarnya ada sesuatu yang agak unik begitu ya. Mungkin orang-orang di luar Kristen akan berpikir gitu ya, oh ya mungkin wajar aja yang menuliskan Injil itu adalah orang-orang yang kenal Yesus. Dia adalah mungkin bukan mantan ya, dia murid-muridnya sebelumnya begitu ya. Jadi mungkin saja dia menceritakan berita bohong kepada orang-orang di sana lewat Injil-Injil yang dia tulis gitu, karena dia pengikutnya Kristus. Dia nggak mau nubuatannya Yesus atau perkataan Yesus itu seperti kebohongan. Jadi dia tulis, oh Yesus bangkit sesuai dengan perkataannya. Tapi kalau kita lihat gitu ya, bahwa murid-murid Yesus sendiri itu semuanya mati dengan ya mengerikan begitu. Artinya dia mati martir. Kalau misalnya orang menyampaikan suatu berita, tapi yang disampaikan itu adalah untuk dia dapat kekuasaan, dia dapat uang, dia dapat jabatan, ya mungkin masuk akal gitu. Tapi yang murid-muridnya lakukan ketika dia menuliskan Injil tentang kebangkitan Kristus ini adalah dia menggadaikan nyawanya sendiri untuk berita itu. Sehingga dari sini ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang mereka tulis itu pasti adalah berita yang benar tentang kebangkitannya dia. Yang awalnya dia menolak, yang awalnya dia meninggalkan Yesus ketika Yesus mati di kayu salib,
tapi terus dia kembali dan mati-matian memberikan nyawanya untuk mati demi berita tentang kebangkitan Kristus itu sendiri. Gitu sih Bang. Jadi ya itu yang buat kami percaya bahwa Yesus memang benar-benar bangkit. Iya. Lalu bagaimana dengan ucapan Yesusnya yang mengatakan bahwa sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar? Itu di mana ayatnya Bang? Yohanes 12:31. Bentar, saya coba lihat dulu. Yohanes 12:31. Lagian kalau kita melihat Yohanes 13 itu nomor 31, yang disalib sebenarnya bukan Yesus. Jadi sangat jauh mengharapkan Yesus itu yang bangkit dari kubur. Tapi kalau mohon maaf nih, tapi kalau iblis yang menjanjikan keselamatan kepada penyembahnya, ya saya akui iya. Kalau iblis ya Bang ya. Karena iblis memang Bang, coba ulang Bang. Yesus itu memberikan keselamatan dengan cara percaya kepada dirinya. Orang-orang percaya kepada dirinya kalau dia itu rasul. Sedangkan setelah penyaliban, kepercayaan yang muncul bukan sebagai rasul, sebagai Tuhan. Nah, kira-kira siapa ini yang mau disetarakan dengan Tuhan? Yesus atau iblis? Kan iblis. Kenapa Abang bisa bilang bahwa Yesus itu ketika sebelum disalib menyamakan dirinya dengan rasul? Lah, memang dia rasul, dia mau dipercaya sebagai rasul. Bahkan syarat orang memperoleh hidup kekal adalah menerimanya sebagai rasul. Itu syaratnya, bukan malah penyaliban. Yesus tidak mempersyaratkan. Di mana ayatnya Bang? Ada nggak? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3. Nah itu hidup kekal tuh. Percaya kalau dirinya adalah rasul utusan Tuhan, bisa selamat. Hidup kekal malah. Jadi nggak ada yang embel-embel disalib. Betul, di sini kan tertulis ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Salahnya di mana Bang? Ya, mengenal Yesus yang diutus Tuhan sebagai utusan kan dia? Ya, Yesus memang diutus, tapi dia juga adalah Allah. Bagaimana, di mana Yesus mengatakan dia adalah Allah? Dia memang nggak mengatakannya secara eksplisit, tapi berarti Anda lebih hebat. Berarti saudara lebih hebat dari Yesus kalau gitu. Oke, saya kasih ayatnya ya Bang. Boleh. Mungkin memang Yesus nggak mengatakan secara eksplisit bahwa akulah Tuhan gitu. Tapi kita bisa melihat beberapa ayat di mana Yesus menerima penyembahan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Lalu juga dia mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Lalu ada juga di bagian ayat lain Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada di sana. Artinya di situ kan menunjukkan gitu ya bahwa Yesus itu kekal, dia sudah ada sejak lama. Lalu dia juga menerima penyembahan yang diberikan oleh orang lain, dan dia juga mengatakan bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Artinya dia sama derajat dengan Allah. Bahkan ketika Yesus mengatakan itu, orang-orang Farisi pada saat itu ingin melempari Yesus dengan batu. Kenapa? Karena ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa, atau dia bilang bahwa dia hidupnya sudah lebih lama dibandingkan Abraham, itu kan seperti dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, dan itu dianggap sebagai penghujatan kepada Tuhan, gitu, pada Allah. Makanya dia mau dilempari dengan batu. Jadi pada saat itu pun sebenarnya konteksnya orang-orang Farisi itu tahu bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan, gitu. Jadi dari situ kita sudah melihat gitu ya bahwa Yesus sendiri sebenarnya mengklaim dirinya adalah Tuhan, namun nggak secara eksplisit, begitu. Tapi apakah secara eksplisit Yesus mengatakan dirinya anak manusia? Secara eksplisit Yesus mengatakan dirinya adalah anak manusia. Iya.
Sepertinya sih enggak sih ya Bang, saya belum baca sih ayatnya sih. Betapa banyak Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Kenapa nggak dipercaya Yesus? Nah sekarang ketika saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri dengan berbagai macam dalil yang Anda gunakan, tapi bukankah Yesus sudah merangkum semuanya? Bukan comot-comot data satu, enggak. Tapi Yesus di dalam Yohanes 17:8 mengatakan segala firman, segala ucapan telah aku berikan kepada muridku, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengatakan bahwa semua ucapanku, aku dan Bapa adalah satu, melihat aku sama melihat Bapa, aku ada sebelum Abraham ada. Semua ucapan itu aku telah berikan kepada murid. Apa ending imannya muridnya? Ya percaya kalau Yesus Rasul, utusan Tuhan. Karena orang Yahudi mau sehebat apapun Yesus, mau sesakti apapun dia, mau seluar biasa apapun mujizatnya, ending tertingginya adalah sama seperti Musa, sama seperti nabi-nabi yang lain, sama seperti Salomo, sama seperti Daud. Tidak akan mungkin mereka jatuh cinta kepada Yesus dan mengatakan itu Tuhan, karena mereka sudah kenyang dengan mujizat-mujizat, mereka kenyang dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kenyang mereka. Tapi kalau orang Yahudi, Roma, orang Yunani yang cikal bakal Kristen ini, Katolik ini, ketika ada manusia tahan peluru, apa yang mereka katakan? Ah, ini anak dewa. Ketika ada orang tidak dimakan senjata tajam, ah, ini anak dewa. Apatah lagi kalau sudah bangkit dari kubur, langsung jadi dewa bagi mereka. Itu orang Roma, itu orang Yunani, termasuk orang Kristen. Tapi kalau orang Yahudi melihat Yesus jalan di atas air, apa kata mereka? Hantu. Melihat Yesus keluar dari kubur, apa kata mereka? Hantu. Orang Yahudi itu nggak ada yang kayak gitu-gitu, udah biasa. Mereka melihat Henok naik ke langit, mereka melihat Elia naik ke langit, itu mah biasa. Melihat orang keluar dari kubur, ya apa sih ini, kata mereka. Tapi kalau orang Roma Yunani melihat orang yang mati keluar dari kubur, oh segera didewakan. Karena mereka nggak datang petunjuk kepada mereka. Musa belah lautan loh, nggak disembah Musa. Ketika mereka minta Musa, minta sama Tuhanmu agar menurunkan makanan dari langit, turun makanan dari langit, nggak dituhankan Musa. Apalagi Yesus hanya modal aku dan Bapa satu, melihat aku melihat Bapa. Itu mah bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau Anda mengatakan muridnya menyembah, Anda keliru. Muridnya menghormat, kagum, takjub kepadanya. Artinya bahwa guru kita yang ditolak oleh orang kebanyakan ini benar-benar adalah Mesias utusan Tuhan. Menghormatlah mereka, proskuneo dalam bahasa Yunani. Sujud, mereka menghormat. Bukan menyembah, bukan menuhankan, juga. Nah itu kuncinya Yohanes 17:8. Segala firman, bukan cuma comot-comot. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan, mereka menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya gurunya ini rasul. Kemudian saya ingin meluruskan apa yang Anda bawa tadi di data Yohanes 10 nomor 30 itu. Orang-orang Yahudi ingin melemparinya batu. Hanya gara-gara dia mengatakan aku dan Bapa, aku adalah anak Elohim, aku adalah Elohim. Melempari batu. Tapi kan Yesus klarifikasi. Yesus mengatakan edan lu ye. Nah, kalau Yesus sekarang ada di sini pakai bahasa Betawi begitu. Edan lu ye, bukankah di dalam kitab Taurat ente dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Dan ketetapan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Apakah kamu masih mengatakan aku menghujat Allah?
Sebab aku menyampaikan firman Allah. Yesus klarifikasi, hei, Musa diutus oleh Elohim menyampaikan firman kepada Fir'aun. Keluaran 7 nomor 1, Musa menjadi Elohim, menjadi Allah untuk Fir'aun. Ya aku juga begitu, karena aku menyampaikan firman. Jadi bukan alasan, oh dia Tuhan. Masa kesalahpahaman orang Yahudi menyebabkan ada menuhankan Yesus? Itu cocoknya kepada orang Roma. Bukti, Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 14. Di dalam Kisah Rasul 14, ketika Paulus datang ke orang Roma menganggapnya dewa Hermes. Karena Paulus bermujizat di tengah-tengah mereka, mereka lantas datang mempersembahkan lembu. Dewa Zeus, Imam Zeus datang membawa kemudian lembu untuk mempersembahkan kepada dewa Hermes, yaitu Paulus. Tapi Paulus mengatakan apa? Oh bukan aku yang dewanya. Yang dewanya itu namanya Yesus. Makanya laku ajaran Paulus ketika ada Tuhan turun ke bumi, anak dewa turun ke bumi mengosongkan diri. Wah, senang kali orang Roma. Seketika itu mengambil Paulus ajarannya untuk dirangkul. Sebab orang Roma tidak memiliki kitab suci. Maka dengan adanya surah-surah Paulus, maka dilantiklah kitab itu sebagai kitab suci mereka. Tapi orang Yahudi ada nggak nyembah Yesus? Enggak. Tuhannya mereka maha suci, maha tinggi, bukan manusia, bukan anak manusia. Sedangkan Yesus, alamak, diterima sebagai Mesias aja kagak, apalagi diterima jadi Tuhan. Itu bang, silakan. Oke, ya saya tertarik dengan jawabannya Bang Zuma tadi yang bicara tentang murid-muridnya. Jawabannya ketika tahu bahwa Yesus bilang bahwa dia dengan Bapa adalah satu, lalu ingin dilempar batu, lalu murid-muridnya justru seperti menyalahkan Yesus, begitu kan? Gitu. Ya, memang pada saat itu konteksnya sebelum Yesus bangkit dari kematiannya di kayu salib, murid-muridnya sampai pada saat itu mereka belum benar-benar memahami tentang apa yang sebenarnya menjadi tujuan Yesus datang ke dunia. Yesus bicara A, mereka memahami B. Yesus bicara C, mereka memahami D. Itulah yang sebenarnya terjadi di orang-orang Yahudi sampai saat ini, gitu. Mereka menanti-nantikan Mesias yang akan datang, tapi bukan Kristus, gitu. Karena dalam pandangan mereka pada zaman itu, Mesias yang akan datang itu akan membebaskan mereka dari penjajahan mereka atas Roma, gitu. Tapi Mesias yang akan datang sebenarnya adalah justru membebaskan mereka dari dosa, sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Makanya pada waktu itu murid-muridnya sendiri pun sebenarnya kebingungan gitu ya dengan banyak hal yang disampaikan oleh Yesus sendiri, bahkan ketika di bagian yang tadi abang ceritakan, begitu ya. Tapi semua itu pada akhirnya terjawab ketika Yesus sudah bangkit dari kematiannya, begitu. Mereka baru mulai memahami gitu apa yang sedang Yesus kerjakan dan apa tujuan Yesus datang ke dunia ini melalui kematian dan kebangkitan di kayu salib. Gitu. Kita bisa lihat gitu ya di beberapa bagian gitu ya, murid-muridnya akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Contoh misalnya di Yohanes 20 ayat 28. Di situ Thomas mengatakan bahwa ya Tuhanku, ya Allahku gitu. Ketika dia tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu juga kita bisa lihat misalnya di Matius 14 ayat 33, di situ dibilang bahwa sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Lalu baca lagi misalnya di Matius 16 ayat 16, di situ dibilang juga, Petrus bilang sendiri bahwa engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Nanti kita lihat lagi di Yohanes 1, nanti kita lihat lagi sisanya di kitabnya Paulus gitu ya. Mungkin kalau saya ngomong Paulus, nanti Bang Zuma akan tanya tentang Paulus lagi, kita nanti jadi panjang lagi kemana-mana gitu ya. Tapi intinya adalah kita bisa melihat bahwa murid-muridnya pada akhirnya memahami gitu bahwa apa yang Yesus kerjakan, kematian dan kebangkitan di kayu salib, itu adalah pekerjaan Mesias yang sesungguhnya, dan mereka menyadari bahwa Yesus adalah Mesias dan Allah itu sendiri. Begitu Bang, kalau dari saya.
Oke, baik. Jadi kelihatannya Anda lebih pintar dari Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan apa yang barusan Anda sebutkan. Terutama ketika Anda mengatakan mereka baru paham setelah bangkit dari kubur. Anda coba baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oke, Apa yang dikatakan di sana? Semua orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan, Elohim membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Ini Elohim membuat dia menjadi Tuhan, dan dia Tuhan hanya untuk orang jahat, bukan untuk orang-orang yang benar, karena orang yang benar itu Tuhannya Elohim, bukan Yesus. Yesus itu Tuhan yang dibuat. Nah, ketika saudara mengatakan murid-muridnya mengatakan dia Tuhan, kata Yesus apa sebelum kejadian penyaliban? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang, melakukan mujizat-mujizat, melakukan tanda-tanda dahsyat. Matius 24 nomor 24, dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Jadi kalau Anda mengatakan Petrus menusuk lambungnya, lantas dia mengatakan ya Tuhanku, ya Allahku, berarti Petrus sudah disesatkan. Masa Tuhan pakai ada lambung? Masa Elohim punya usus? Maksudnya di sana itu kaget. Bukan berarti yang di depannya ini adalah Tuhan pencipta. Dia kaget, loh kok bisa hidup orang ini padahal lambungnya tertusuk. Orang kaget, bukan menganggap dia Tuhan, tapi itu ekspresi. Bagaimana ada misalnya nih Pak Bom naik motor, habis itu digila sama mobil truk, cepak, langsung teriak, ya Allah, ya Allahku. Masa Bom jadi Tuhan? Itu ekspresi kaget, karena ada sesuatu yang luar biasa di sana. Jadi Bung, kalau Anda mengatakan bahwasanya itu bukti-bukti ketuhanan, Yesus memang Tuhan untuk orang jahat. Maka manusia ini apapun kelemahannya tetap Tuhan. Apapun kita uraikan tentang dia adalah manusia, tetap Tuhan bagi penyembahnya. Tetapi yang Tuhan sebenarnya ya pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Tapi tetap saja akan diperjuangkan dia Tuhan itu sendiri, dia Tuhan itu sendiri. Untuk siapa Yesus ini Tuhan? Ya untuk orang jahat. Masa gara-gara berkata aku dan Bapa satu langsung jadi Tuhan manusia ini? Gampang kali jadi Tuhan. Masa gara-gara ditusuk lambungnya langsung jadi Tuhan anak Maria? Gampang kali jadi Tuhan. Dia jadi Tuhan bagi orang jahat, karena memang orang jahat yang menolaknya, orang jahat yang menyalibkan, maka dia dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi bagi orang-orang yang menyalib, yaitu orang-orang Farisi. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ragi Farisi. Ini yang ditakutkan Yesus, karena orang Farisi akan menyesatkan banyak orang dengan mengajarkan hukuman yang Tuhan berikan kepada dia, yaitu menjadikan korban yang mereka salib menjadi Tuhan mereka. Begitu saudaraku. Tadi kita sudah jauh meninggalkan yang pertama, tema kita apa fungsi kebangkitan Yesus. Di awal Anda mengatakan untuk menggenapi nubuatan tentang kebangkitan yang ada di PL, tapi kita belum menemukan nubuat itu. Malah kita lari kepada data-data yang dibangun, yang ditulis, yang dikarang tahun 60-an, 30 tahun setelah Yesus pergi. Baru disusun, oh dia begini, dia dinubuatkan begini, baru disusun berikutnya. Padahal Yesus berpesan dan sudah sangat nyata ajarannya, segala pekerjaan, segala perkataan yang Yesus lakukan itu adalah pekerjaan sebagai Rasul. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku. Yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan mujizat yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa
Bapa yang telah mengutus aku. Nggak ada yang bisa membuat Yesus itu Tuhan. Pekerjaan yang mana? Semua pekerjaannya membuktikan dia utusan Tuhan. Tidak ada ucapan Yesus yang membuktikan dia Tuhan. Semua ucapannya adalah ucapan utusan Tuhan. Kenapa dia bisa jadi Tuhan hari ini? Ya, itu karena untuk orang jahat. Coba Anda lihat, pekerjaan mana yang dilakukan oleh Yesus yang berasal dari dirinya sendiri? Enggak ada. Perkataan mana yang Yesus ucapkan yang berasal dari dirinya sendiri? Enggak ada. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Mujizat, membangkitkan orang mati, apapun itu bukti kalau aku ini Rasul Tuhan. Tapi saudara akan tetap memperjuangkan dia Tuhan. Kenapa? Ya, Anda harus membuat Tuhan tandingan untuk melawan Tuhan yang sesungguhnya. Silakan. Ya, saya jelaskan juga pasti perspektif kita itu beda. Jadi kayaknya percuma gitu. Karena memang kita pandangannya berbeda, kita punya pemahaman yang berbeda gitu ya. Contoh misalnya tentang dosa aja ya. Karena ini kan kebangkitan ini kan bicara tentang dosa pastinya. Karena kebangkitan Yesus itu kan untuk menebus dosa. Kalau di pandangan kita, orang Kristen, kita memahami bahwa dosa itu adalah maut, gitu. Konsekuensi dari dosa adalah kematian. Sehingga setiap orang yang berbuat dosa itu harus mati, gitu. Tadi sempat saya dengar abang ngobrol dengan orang yang sebelumnya, bicara bahwa ya yang berdosa dia yang harus tanggung konsekuensinya dong, begitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita menggunakan aturan itu, pada akhirnya semua manusia akan binasa. Gak ada satupun manusia yang bisa selamat, karena semua orang berdosa. Bukan hanya dalam perkataan, tindakan, tapi dalam pikiran juga sudah berdosa. Jadi gak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Dan pada akhirnya dosa itu hukumannya adalah maut. Mungkin manusia bisa bertobat, tapi pertobatan apa yang benar-benar bisa membersihkan mereka dari dosa? Satu hari aja tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. 1 jam aja tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Di dalam pikiran kita ngelihat sesuatu yang salah, kita ngelihat sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, pikiran kita sudah berdosa. Artinya nggak ada satupun manusia yang bisa terbebas dari dosa. Itu sebabnya karena dosa itu adalah maut, maka konsekuensi dosa itu harus terjadi di dalam hidup manusia. Jadi manusia itu harus dibinasakan semua. Tapi karena Tuhan Allah itu sangat mengasihi manusia, dia nggak mau manusia binasa, tapi dia juga adalah Allah yang adil. Satu sisi dia adalah Allah yang kasih, tapi satu sisi juga dia adalah Allah yang adil. Sehingga karena keadilannya, maka dosa harus tetap mendapat konsekuensinya. Tapi karena kasihnya kepada manusia, manusia tetap harus diselamatkan. Itu sebabnya harus ada pribadi yang bisa tetap melaksanakan konsekuensi dari dosa itu. Karena pelaksana dosanya adalah manusia, maka yang harus mati juga adalah manusia. Itu sebabnya Yesus Kristus harus menjadi manusia supaya dia setara dengan manusia-manusia yang berdosa. Tapi yang harus dikorbankan ini adalah manusia yang tidak berdosa. Itu sebabnya Yesus sendiri atau Allah itu sendiri yang harus turun mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib, supaya semua manusia yang berdosa itu dosanya ditanggungkan kepada Yesus Kristus tadi. Ketika dia mati, ya dia harus bangkit kembali. Itu sebagai bukti bahwa maut telah dikalahkan, penebusannya telah berhasil. Jadi kebangkitan itu seperti tanda bukti bahwa dosanya telah dibayar lunas, hutangnya telah dibayar. Begitu. Itu perspektif kita orang Kristen di dalam memandang tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau misalnya Bang Zuma pandangannya beda dengan ini gitu ya, pasti kita nggak akan ketemu gitu. Saya mau cerita panjang lebar tentang Kristus pun kita nggak akan ketemu. Mungkin itu sih Bang. Karena Ya ini sudah, udah kalau malam, begitu kayaknya saya nggak bisa panjang-panjang lagi. Tapi terima kasih buat kesempatannya. Gitu sih Bang Zuma. Oke.
Silakan dengan doktrinnya. Saya tetap pada pendirian saya. Yesus tidak pernah mengajarkan nebus dosa pakai darah manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah mengajarkan nebus dosa pakai darah manusia. Itu nggak ada tuh, nggak ada. Dan tidak pernah ada sejarahnya Tuhan turun ke bumi mati dibunuh manusia. Itu hanya konsep dari barat, karena nabi-nabi tidak pernah mengajarkan itu. Intinya bahwa ketika Anda menginginkan kematian terhadap Yesus, Anda ada pada barisan iblis, karena hanya iblis yang menginginkan kematian terhadap orang benar. Lalu ketika Anda menerima dosa Anda ditebus dengan kematian Yesus, itu sendiri, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu, dosa ditebus dengan darah. Yesus mengajarkan bahwasanya apa yang dia lakukan dan dia ajarkan di tengah-tengah kaumnya, itu mengajarkan kaumnya kemudian untuk mentaati perintah Tuhan. Tapi kalau Anda mengatakan tidak ada manusia selamat tanpa harus ada penebusan, ya sayang sekali. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31, nomor 31 sampai 34, apa kata Tuhan? Jangan lagi orang di antara kalian mengajar kenallah Tuhan, sebab baik kecil maupun besar telah mengenal aku, dan aku telah menghapus dosa-dosanya dan tidak lagi mengingat-ingat dosanya. Jadi Yesus mati untuk siapa? Kesiangan dia. Pahlawan kesiangan. Kalau saya ingin mengatakan yang sesungguhnya, sebenarnya yang mengimingi keselamatan Kristen dengan darah Yesus disalib itu bukan Yesus, karena itu tidak pernah Tuhan sampaikan. Dosamu akan aku tebus dengan darah manusia, itu nggak ada. Tuhan malah marah kalau mempertumpahkan darah orang benar, itu Tuhan marah. Tapi iblis memutar balik tuh, menggunakan nama Yesus untuk memperdaya manusia. Supaya apa? Akibatnya coba, ketika orang menerima ajaran tersebut, mereka menduakan Tuhan, bahkan mentigakan dengan Roh Kudus. Mereka melanggar seluruh perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Apalagi mereka bermimpi untuk masuk surga dengan tidak lagi menjalankan perintah-perintah Tuhan. Itu akibatnya sekarang Kristen masuk ke gereja menyembah Yesus. Ada nggak perintah Tuhan nyembah Yesus? Tak ada. Ada nggak perintah Tuhan makan babi? Tak ada. Ada nggak perintah jangan bersunat? Tak ada. Ada nggak perintah ibadah minggu? Tak ada. Ibadah Natalan ada nggak? Nggak ada. Yang dilakukan oleh orang Kristen bukan perintah Tuhan, bukan sabda Yesus. Kenapa mereka merasa bahwa pengikut Yesus? Yaitu tadi, sibilisisis. Orang yang mengikuti Yesus, sunat, ibadah sabat, tidak makan babi, menyembah hanya kepada Elohim, menjalankan semua isi Taurat, itu orang yang mengikuti Yesus. Tapi sekarang ternyata yang disebut mengikuti Yesus adalah yang melanggar seluruh perintah Yesus. Coba, kata Yesus, kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuhku. Sekarang beda. Yang membunuh Yesus itulah keselamatannya. Andai saja Kristen hadir pada saat Yesus masih hidup, bukan tentara Romawi yang membunuh Yesus, tapi Kristen akan berlomba-lomba mengisap darah Yesus, membunuh Yesus, menyalib Yesus. Kenapa? Karena Kristen pingin kali dosanya ditebus. Jadi Kristen dalam hal ini yang menerima salib itu sama seperti, maaf, iblis. Sama-sama mau Yesus mati. Dengan iming-iming apa? Dengan matinya Yesus, kemudian dengan bangkitnya dia, maka kita akan diselamatkan. Inilah Kristen. Mereka ingin bebas makan apapun, mereka ingin minum apapun, mereka nggak mau diatur sama Tuhan, mereka mau bikin aturan sendiri. Tapi mimpi masuk surga, boro-boro masuk surga, masuk akal aja kagak. Kenapa harus ada Yesus mereka jual untuk dimatikan? Yesus mati untuk membebaskan kita.
Karena sebenarnya bukan karena mau menghapus dosa, tapi apa? Ingin melegalkan, ingin kemudian mengiming-imingi orang-orang pengikutnya supaya merasa merdeka melakukan segala apa yang Tuhan larang. Dengan matinya Yesus, masih ada nggak perintah Torah dilakukan oleh Kristen? Gak ada, gak ada lagi. Tapi mereka paling merasa, wow, kami ini anak Tuhan loh, kami pewaris surga loh. Gimana mau pewaris surga? Yang ada pewaris dosa. Karena salib itu adalah hadiah dari iblis. Bukan Tuhan yang menginginkan penyaliban, tetapi iblis yang menginginkan penyaliban, bukan Tuhan. Iblislah yang berkarya terhadap penyaliban itu. Ketika orang Kristen selamat karena penyaliban, berarti Kristen ini adalah korban dari iblis, karena hanya iblislah yang mau Yesus disalib. Salib itu simbol kemenangan iblis. Kristen menggantung salib di rumahnya, berarti itu simbol tanda pengikutnya iblis. Kristen bikin tato salib, menggantung di leher salib, di gereja ada salib, berarti Kristen adalah tanda-tanda simbol iblisnya ada pada mereka. Salib itu adalah keinginan setan, bukan keinginan Tuhan. Yohanes 8 nomor 37, Yesus mengatakan apa? Kenapa kamu ingin membunuhku? Karena kamu tidak memperoleh firman di dalam hatimu. Berarti kalau ada orang yang ingin menyalib Yesus, ingin Yesus disalib, tidak ada firman Yesus di dalam dirinya. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi yang menginginkan kematian terhadap Yesus hanya iblis. Apakah Bapa Elohim di surga mau Yesus mati? Tidak. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang bersalah, yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tapi Kristen berkhotbah, bunuhlah orang yang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah, karena hanya dengan membunuh orang yang bersalah yang tak bercacatlah darah yang tertumpah, kita orang yang bersalah ini bisa dibenarkan. Kan dibalik. Tuhan mengatakan jangan membunuh orang benar, Kristen mengatakan orang benar harus dibunuh, karena darahnya harus tertumpah, karena darah orang sucilah yang bisa menebus dosa. Loh, membunuh orang yang tak berdosa justru berdosa. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang bersalah. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kalau Kristen beda lagi tuh. Tumpahkan darah orang yang benar, tumpahkan darah orang yang suci, sebab hanya dengan persembahan darah yang suci yang tak bernoda yang bisa menghapuskan dosa dunia. Loh, kok balik? Tuhan bilang jangan, Kristen malah bunuh. Jadi andaikan saja saudara bertemu dengan Bang Suma pada saat di depan salibnya Yesus, semua berteriak, jangan disalib, jangan disalib. Anda berteriak, salib segera, salib segera. Kira-kira iblis berdiri di kubu mana? Iblisnya pro kemana ini kira-kira? Ke saya atau ke Anda? Bunuh dong. Kalau nggak bunuh, dosa saya gimana? Aku nggak bisa dong. Aku nggak bisa dosaku. Harus ada yang menanggungnya. Bunuh cepat, bunuh cepat. Saya mengatakan tidak. Langsung bilang, jangan. Kalau kau punya dosa, cukup kau bertobat. Bertobatlah kepada Tuhan. Jangan kau bunuh anak orang. Jadi saya menghalangi penyaliban, Anda memuluskan penyaliban. Iblis senang di mana? Ke saya atau ke Anda? Sadarilah itu. Silakan Bung, kalau mau pamit boleh. Lanjut besok. Ya nggak apa-apa. Thank you Bang Suma. Next Oke, nanti saudara, saya thank you. jawab. Baik. Ya. Oke. Thank you. Sip. Makasih. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing
Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.